Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Wadiniawati dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara Jakarta. Pada kesempatan pagi ini, saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah perilaku organisasi, yang dimana mata kuliah tersebut memiliki bobot SKS yaitu 3 SKS. Adapun mata kuliah perilaku organisasi ini mempelajari tentang bagaimana manusia itu bertindak dan juga berinteraksi di dalam lingkungan pekerjaan, baik itu secara individu, secara kelompok, ataupun di dalam struktur organisasi secara keseluruhan. Secara sederhananya, mata kuliah ini menjawab pertanyaan mengapa orang-orang di dalam tempat kerja itu memiliki sikap yang berbeda-beda, dan juga bagaimana cara mengelolanya agar seluruh SDM tersebut bisa berproduktif serta memiliki rasa kenyamanan di dalam pekerjaan tersebut. Lalu fokus utama di dalam pembelajaran ini pun kita bagi menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan. Yang pertama dari tingkat individu, kelompok, dan juga dalam sistem organisasi tersebut. Selanjutnya terkait dengan CPL yang kita bebankan ke dalam mata kuliah. Ada 4 CPL. Yang pertama menunjukkan karakter kepemimpinan, integritas, dan juga kemampuan untuk bisa bekerja sama di dalam tim yang beraneka ragam. CPL yang keduanya itu adalah menguasai konsep teoritis, metode, dan juga perangkat analisis, yang dimana ini berhubungan dengan fungsi organisasi. Dan ini juga meliputi pada perilaku organisasi dan juga MSDM. Lalu untuk yang ketiga adalah yang dimana mampu untuk mengambil keputusan secara manajerial yang tepat, didasarkan kepada analisa datanya, lalu juga informasi pada level individu, kelompok, dan juga di dalam organisasinya. Dan yang terakhir adalah yaitu keterampilan umum, yang dimana dalam hal ini mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologinya yang memperhatikan nilai humanisnya berdasarkan kepada kaidah ilmiahnya. Terkait dengan bobot penilaian di dalam perkuliahan ini, yaitu terdiri dari kehadiran, keaktifan, dan juga ada tugas harian. Dengan nilai bobotnya adalah 20%. Terus juga ada UTS misalnya 15%, UAS-nya adalah 15%. Terus juga ada project atau case-based learning-nya sekitar 50%. Untuk absensi diwajibkan minimal 64%. Itu saja profil singkat dari saya terkait dengan deskripsi diri saya sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Dan selanjutnya adalah video pembelajaran yang saya lakukan tatap muka di kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua rekan-rekan mahasiswa semuanya. Oke, sebelum saya mulai perkuliahannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita mulai saja doanya. Baik, untuk semuanya saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali di kuliah perdana ini. Dan mungkin sebagian besar dari teman-teman semuanya kita sudah pernah bertemu ya di semester sebelumnya dan juga di mata kuliah yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Wadiniawati, dan rekan-rekan semuanya bisa memanggil saya dengan Ibu Anissa. Dan satu semester ini insya Allah kita akan belajar bersama terkait dengan perkuliahan mata kuliah perilaku organisasi. Untuk CPMK ini sendiri ada beberapa hal yang mau saya jelaskan, terutama dengan pemateriannya.
dan ini masuk ke dalam bahan pokok pembelajarannya. Di sini ada CPMK 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini masing-masing penjelasannya itu terkait dengan karakteristik individu terhadap efektivitasnya, terus juga tentang dinamika kelompok, tim kerja, pola komunikasi, terus juga ada strategi kepemimpinan, dan juga ada manajemen konfliknya. Dan yang terakhir ada pengelompokan budaya organisasi. Nah, ini semuanya nanti akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk sesi perkuliahannya. Mas Satria ada? Oke. Lalu ada Mbak Debbie. Oke. Vera, Fadiati, Fadia, ada Fania? Baik, karena semuanya mahasiswa sudah hadir, maka kita mulai saja untuk perkuliahannya. Yang kalian pahami terkait dengan apa sih perilaku dan juga apa sih organisasi tersebut? Oke, silakan Mbak Ratna. Saya perilaku dalam organisasi itu mungkin sifat atau sifat orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Itu tentang perilaku dan organisasi. Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Saya perilaku organisasi itu karakteristik dari individu yang terdapat dalam tim, di mana mereka bisa membawa tim itu seperti kerjasama atau membangun kepercayaan dan segala macam. Baik, nah sekarang sebelum ke sini mungkin ada baiknya rekan-rekan semuanya nih ya, saya minta saling pandang memandang kanan dan kiri, oke? Ya, sekarang diminta untuk cembetut atau cembelut. Oke. Apa yang kalian rasakan? Ini adalah simulasi terkait dengan perilaku organisasi yang dimana yang saya tadi simulasikan ke kalian itu adalah simulasi terkecil tentang perilaku organisasi yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Terus bisa nggak menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Misalnya kalau kalian suka apa sih ngebahas di organisasi kampus? Bahas tugas. Oke, bahas tugas. Apa? Bahas poker. Tentang apa itu? Tentang seminar mungkin akan diadakan. Oke. Nah, setiap tugas di dalam organisasi tersebut yang di kampus tentang proker itu berarti kan ada ketua tim, ada anggota. 20 orang itu berarti kan sudah ada masing-masing penugasan ya, divisinya juga. Oke. Bagaimana cara kalian untuk mencegah adanya misalnya konflik dalam hal misalnya gini, si A kondisinya lagi nggak mood nih atau bad mood, si B ceria banget, yang satu baperan, yang satu tukang marah-marah. Nah, itu gimana cara mengatasi di dalam satu tim kelompok? Komunikasi satu, terus apa? Memahami karakter masing-masing individu itu. Oke, 2. Yang lainnya, ada nggak pemberian motivasi? Oke, terus manajemen perubahannya harus ada kan? Terus dari segi gaya kepemimpinan? Oke, nah yang kalian rasakan selama satu tim itu ketua tim pimpinannya itu kayak gimana? Reaksi mereka, reaksi ketua itu terhadap teman-temannya satu tim itu harus terbuka sebagai penengah, oke? Menerima kritik. Baik, itu salah satu ya contoh secara real nyata di dalam kehidupan organisasi khususnya yang ada di kampus kita ya. Jadi perilaku organisasi ini merupakan studi sistematis yang bisa kita pelajari terkait dengan perilaku dari individu, dari kelompok, dari struktur organisasi, dari gaya kepemimpinan juga, terus apalagi manajemen perubahan, lalu apalagi motivasi, komunikasi dan lain sebagainya ya. Dan semuanya ini kita gunakan untuk bisa
memiliki tujuan bersama dalam mencapai keinginan yang kita inginkan di dalam satu tim tersebut atau di dalam organisasi itu. Nah, yang bisa kalian simpulkan di dalam perkuliahan ini apa? Untuk perdana ini, berdasarkan yang tadi kita jelaskan di awal, berarti perilaku organisasi ini merupakan pembelajaran untuk semua bidang. Bisa di bidang psikologi, bisa di bidang apa lagi? Sosiologi, ekonomi, teknik, dan lain sebagainya ya. Dan ini semuanya menyangkut kepada tingkah laku masing-masing individu, baik itu dia secara tim nantinya berkelompok, baik itu secara individu juga di dalam organisasi itu. Tujuan ini di dalam perilaku organisasi yang dimana ada terkait tadi tentang budaya organisasi, komunikasi, gaya kepemimpinan, terus juga memiliki atau mengetahui tentang potensi karyawannya. Terus kita bisa lihat nih tim yang kurang solid bisa kita perbaiki dengan cara berkomunikasi yang baik, memberikan motivasi, sering berkomunikasi dalam hal mengumpul secara langsung ya. Oke. Lalu untuk manfaat perilaku organisasi, selain untuk kita pribadi mengenal karakter masing-masing teman kita misalnya, ataupun dari keluarga juga bisa, atau bisa juga kita gunakan untuk penelitian. Yang ketiga adalah memahami diri dengan orang lain. Lalu yang lainnya itu adalah membantu manajer. Bagaimana caranya seorang pemimpin itu bisa memahami para anggota organisasi ataupun karyawan bawahannya itu. Lalu mencegah adanya permasalahan organisasi. Nah, ini biasanya untuk mencegah masalah organisasi ini paling banyak menimbulkan adanya konflik. Manfaat lainnya adalah menjaga hubungan industrial. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan industrial ini merupakan tujuan terpanjang yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah motivasi dan retensi karyawan. Nah, ini adalah elemen di dalam perilaku organisasi. Nah, di awal sudah saya jelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang dimana perilaku organisasi itu berkaitan dengan beberapa elemen perilaku organisasinya. Dimulai dari SDM atau manusia, lalu juga penggunaan struktur, terus juga penggunaan teknologi dan sistem sosialnya. Dan di sini masing-masing elemen dari 5 ini sangat berguna membantu para manajer khususnya agar bisa memahami tentang masing-masing perilaku di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, nah ini ruang lingkup perilaku organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada perilaku organisasi itu adalah dari segi perilaku individu, perilaku antar individunya, dan juga para kelompoknya. Kalau yang kelompok berarti dalam hal misalnya pengerjaan tugas yang diberikan oleh pihak dosen kepada mahasiswa dengan membentuk tim satu kelompoknya seperti itu. Ada 5 cara untuk mengembangkan dari perilaku organisasi itu. Yang pertama adalah memiliki pemimpin yang tepat. Menurut kalian yang dianggap dengan pemimpin yang tepat itu seperti apa? Nah, berarti pada intinya untuk pemimpin yang tepat ini berarti dari individunya sendiri. Lalu memilih karyawan sesuai dengan budaya perusahaan. Budaya perusahaan berarti kita harus mengikuti aturan dari perusahaan, SOP-nya. Terus memahami tentang visi dan misi perusahaan tersebut. Lalu menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan agar bisa diselesaikan dengan baik. Mengembangkan pelatihan dan pengembangan SDM, mereview budaya kerja, evaluasi kerja bisa? Gimana caranya untuk meningkatkan evaluasi kerja karyawan yang drop?
atau kurang baik. Menentukan tujuan. Nah, menentukan tujuan ini biasanya pasti berhubungan dengan perusahaan tersebut ya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar bisa sesuai dengan keinginan dan harapan dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir tadi itu adalah memotivasi. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Mempengaruhi perilaku organisasi. Setelah kita istilahnya itu bisa memahami karakter masing-masing individu, terus juga karakter dari masing-masing kelompoknya juga dalam hal kegiatan apapun, berarti semua yang kita lakukan tersebut dalam hal mempelajari perilaku organisasi itu, di sini ada 4 faktornya untuk mempengaruhi dari perilaku organisasi itu. Yang pertama adalah meningkatkan kepuasan kerja, lalu ada pengurangan kealpaan, terus adanya penurunan ataupun turnover, dan yang terakhir adalah peningkatan produktivitasnya. Oke, di sini saya membuat tentang studi kasus. Ya, di mana studi kasus ini nanti saya minta ke kalian semuanya kita bikin 2 kelompok, yaitu dari kiri saya dan yang kanan saya. Nah, pertanyaannya, konflik akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja secara umum akan terjadi di antara karyawan manapun dan dengan posisi apapun. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita lanjutkan. Gimana hasil dari diskusi kelompok kalian? Dari kiri dan kanan? Ada yang mau duluan memberikan komentarnya? Oke, silakan Mbak Ratna. Jadi kalau misalkan yang saya paham dari studi kasus ini itu kan ada kesalahpahaman tentang karakter ya. Dan dimana orang itu kayak misalkan saya introvert nih, terus orang-orang tuh menganggap saya itu sombong. Padahal menurut saya itu tuh bukan karena kepribadiannya, mungkin karena dalam satu anggota itu tidak mengenal, kurang memahami antar manusianya gitu. Terus jadi ini tuh menunjukkan bahwa kayak mungkin jadinya kurang komunikasi karena dia bisa beranggapan dengan semua, padahal kan tidak seperti itu mungkin ya Bu. Terus apalagi ya, terus mungkin kayak dari organisasi itu tidak boleh hanya menilai karakter seseorang tuh, tidak boleh menilai orang tuh dari karakternya aja gitu. Jangan melihat dari luar saja, tapi dalamnya saja. Kita harus Double. baru bisa memahami. Ya. Ada yang mau menanggapi satu tim? Ada yang mau nambahkan? Ya, jadi kalau misalnya di dalam satu tim itu wajar ya kalau misalnya ada karakter yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kita udah di dalam organisasi itu misalnya udah lama, ya kayak misalnya kita nih temenan satu kelas, temenan satu kelas, pasti kan udah tahu karakternya masing-masing kan, tahu karakternya Bonanya gimana, tahu karakternya gimana, gitu. Jadi ya kita harus memaklumi kalau gitu orangnya introvert kita paksa suruh ekstrovert, nggak bisa, tidak bisa, karena itu sifat. Makanya kita harus memaklumi. Terusnya kita yang juga yang ibaratnya kalau yang kira-kira kita menonjol di dalam kelompok yang harusnya kita saling membawa teman kita supaya semuanya ikut berbaur bersama. Supaya kita juga mencapai tujuan organisasi yang diharapkan oleh bersama. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sebuah organisasi atau kelompok itu karakter individu masing-masing tidak akan menjadi masalah selama tujuannya bisa disamakan dan bisa saling bekerjasama. Ya, karena karakter individu itu memiliki perbedaan satu sama lainnya dan tidak bisa disamakan. Oke, sekarang yang kelompok kanan, gimana? Menurut saya dalam
sebenarnya nggak jauh berbeda dalam suatu organisasi atau kelompok itu kan pasti setiap manusia punya karakteristik yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan karakteristik orang itu misalnya extrovert dipaksa jadi introvert gitu kan sebaliknya. Tapi kita juga nggak bisa ngejudge. Oh ini introvert dibilang sombong. Kalau misalnya extrovert misalkan memaksakan introvert jadi kayak SKSD dan segala macam. Jadi menurut saya itu lebih pengertian sih, lebih mengerti satu sama lain dan mungkin mindsetnya kalau misalkan dalam satu kelompok itu orangnya punya egonya masing-masing, itu bisa diubah mindsetnya gimana caranya mereka bisa mencapai goals bersama, tujuan bersama, dibandingkan untuk menonjol cuma salah satunya akan lebih baik kalau mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Oke. Pada intinya setiap yang tadi ya, karakter individu itu tidak bisa dipaksakan satu sama lain dan harus memahami satu sama lainnya juga, gitu kan. Terus bagaimana kita bisa memahami orang tersebut dengan kita memiliki karakter yang berbeda juga, gitu kan. Selanjutnya apa nih yang bisa ditarik kesimpulannya? Mungkin ada yang mau nambahkan dari kelompok sebelah kanan? Mungkin ya Bu, buat saya nih, salah satunya harus ngalah sih, kayak gue nggak bisa nih kayak gini gitu, mampu, saya nggak bisa nih kayak gini gitu, saya harus ngalah kalau misalkan saya terus-terusan mentingin ego saya, ego kita semua yang ada tujuan kita nggak bakal bareng gitu. Jadi salah satunya harus ngalah sih, harus ngerti kalau misalkan sifat orangnya beda-beda gitu sih Bu. Oke. Yang lainnya? Iya. Oke. Berarti dari pihak yang apa nih? Yang lebih berwenang apa? Ketua pimpinannya ya dari tim itu sendiri. Oke. Selanjutnya, baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah memberikan masukan, tanggapan terkait dengan studi kasus ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan perkuliahan perdana kita, perilaku organisasi? Oke. Mau bertanya boleh Bu? Boleh, silakan Mbak. Nah, jadi di slide ini kan ada elemen organisasi ya. Oke. Di dalam elemen tersebut terdapat teknologi. Nah, kita tahu nih di zaman sekarang ini maraknya AI kan Bu. Oke. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih AI itu mempengaruhi perilaku organisasi? Terus hubungan antar pegawai di masa depan itu bagaimana? Karena kan orang lebih sering berinteraksi dengan AI kan Bu. Oke. Saya jawab secara umum ya terkait dengan yang Mbak Ratna tanyakan dengan teknologi AI-nya. Terkait dengan teknologi AI ini mungkin saat ini sampai ada perubahan zamannya lagi perkembangan teknologi itu kita tidak bisa memungkiri hal tersebut dengan perubahan teknologi yang semakin canggih yang bisa kita gunakan. Jadi penggunaan teknologi AI ini hanya sebagai pendamping untuk kita melakukan misalnya tugas-tugas kuliah contohnya gitu. Jadi pada intinya AI ini hanya sebagai pendamping membantu kita saja, bukan menggantikan kita sebagai SDM atau manusianya. Dan kalau dalam hal hasil analisis yang digunakan di dalam AI ini juga kita harus bisa nih menganalisa dari pemikiran kita gitu. Karena gimana pun juga teknologi AI itu kan intinya buatan manusia ya. Gitu. Jadi kita punya pemikiran pribadi individu kita untuk menganalisa apa sih yang kita mau bahas terkait dengan misalnya salah satu konflik yang kita ingin selesaikan itu. Terus kalau di dunia kerja mungkin bisa membantu meringankan kerja kita biar cepat selesai. Terus juga mencari dokumentasi yang kita perlukan menggunakan AI juga bisa. Dengan bantuan selain AI juga ada Google misalnya. Kan di situ kan juga ada aplikasi-aplikasi Google yang paling banyak ya di situ. Contohnya apa yang kalian tahu tentang Google? Selain Google Scholar, Gmail, apa tuh yang warna kuning tuh yang Boots?
apa Mbak? Yang buat presentasi kan suka ada tuh slide-nya. Bukan, ada satu yang warna kuning tuh. Pokoknya di aplikasi Google itu ada. Nah, itu kan kalian juga bisa menggunakan untuk membantu selain AI, selain ChatGPT juga, dan juga dari produk aplikasi yang disediakan oleh Google itu. Dan pada intinya, teknologi AI ini bukan menggantikan SDM-nya, tapi hanya membantu meringankan beban kita, mengerjakan yang kita untuk menyelesaikan tugas itu. Gitu. Ada lagi? Gimana Mbak Ratna? Udah ya? Oke. Baik. Akhir kata. Sebelumnya mungkin kesimpulan ya. Yang bisa saya simpulkan untuk perkuliahan pertama kita di perilaku organisasi. Jadi intinya itu adalah perilaku organisasi ini merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan di dalam suatu organisasi. Yang dimana itu ada tingkatan faktor-faktornya dari perilaku individu, perilaku kelompok, dan juga struktur organisasi yang dimana semuanya itu digunakan di dalam organisasi dan bisa meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan motivasi kepada para karyawannya. Terus perilaku organisasi ini juga ada manfaatnya, yaitu bisa mengurangi turnover karyawan, terus juga meningkatkan kepuasan kerja, lalu bisa membangun budaya kerja yang lebih baik, dan yang terakhir mendorong produktivitas secara berkelanjutan di dalam organisasi. Lalu untuk dari segi kepemimpinan juga bisa kita lihat dari karakter yang dimiliki oleh masing-masing para pemimpin di perusahaan tersebut atau manajer. Dan yang lainnya itu adalah tentang pengelolaan SDM-nya lebih baik dan konsisten. Dan yang terakhir adalah seluruh kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan itu ditujukan, diakhiri dengan ada tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut dan juga menghadapi tantangan yang mungkin saja terjadi dalam melaksanakan kegiatan bisnis di perusahaan tersebut. Oke, itu saja kesimpulannya. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk materi perkuliahan selama 16 pertemuan nanti. Dan ini juga saya gunakan di pertemuan pertama di perilaku organisasinya. Oke, demikian perkuliahan pertama kita di perilaku organisasi. Terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi di sesi kedua minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.